Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi sabilihi wa ittiba ila sunnati la yaumil qiyamah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju lika Allah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasul Karim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia yang mudah-mudahan semuanya bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita sehingga iman kita akan terus meningkat hingga Allah menetapkan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran dengan baik dan kita belajar Al-Quran dengan baik serta kita berusaha untuk mengamalkan kandungan dari Al-Quran yang kita pelajari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ibarat orang mau melaksanakan pencarian jejak, maka dia harus mematuhi aturan-aturan yang disampaikan. Demikian juga kita sebagai orang yang beriman, yang sudah menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh tunduk pada baginda Rasulullah SAW dan juga mengikuti melaksanakan aturan-aturan yang ada. Untuk itu marilah kita mencoba sedikit mendengarkan dan melihat bagaimana para ulama meresum ujangan dari baginda Rasulullah yang kemudian kita mencoba untuk mencermati serta berusaha untuk mengamalkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk kita bisa mencintai Al-Quran dengan baik, marilah kita lihat beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kami nukilkan dari sebuah kitab yaitu Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, bab keutamaan membaca Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam salah satu hadis disebutkan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi, rawahu Muslim. Dari Abu Ummah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, karena dia akan datang kepada kita nanti di hari kiamat sebagai pembela. Pembela siapa? Pembela orang-orang yang membaca, mempelajarinya dan berusaha untuk mentaatinya. Ini salah satu hikmah dari kita membaca Al-Quran. Sehingga anak-anakku yang soleh, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita berusaha untuk mencintai Al-Quran dengan cara yaitu terus membacanya. Kemudian anak-anakku yang soleh, pada hadis yang kedua disebutkan Wanin Nas Ibnu Sam'an radhiyallahu an
Qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya yaktumu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibiha rawahu Muslim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan pada hari kiamat nanti yang akan datang maka akan didatangkan yaitu yang namanya Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang yang mempraktekkan di dunia. Dimulai dari suratul Baqarah wa suratul Imran dan terus sampai pada surat An-Nas. Dia akan mendatangi kita, membela kita ketika kita berada mulai dari alam kubur. Maka Masya Allah hikmah yang terkandung di dalam kita membaca Al-Quran. Oleh karenanya sekali lagi tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita sebagai orang yang beriman. Di samping mengimani juga harus berusaha mengambil ibrah yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang soleh dan solehah, pada hadis yang ketiga, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam salah satu hadisnya, An Utsman ibn al-Khattab radhiyallahu an Utsman ibn Affan radhiyallahu an qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tu'alimunal kitab babima kuntum tadrusun. Belajar dan mengajarkannya. Belajar dan mengamalkannya. Ini hadis yang biasanya dibacakan oleh anak-anak TK, apalagi kita sudah SMP. Mestinya lebih dari itu, berusaha bukan cuma menghafal aja, tapi juga terus berusaha untuk melaksanakannya. Pada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'a safaratin kiramim bararah walati yaqra'ul Qur'an wa yatatattaba' fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajron muttafaqun alaih. Kata Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran, siapa saja yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan para malaikat. Masya Allah, suatu karunia yang sangat besar sekali. Kita akan disejajarkan dengan makhluk Allah yang sangat mulia, yaitu para malaikat. Waladi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta' bihi, akan tapi untuk orang yang masih tertatih-tatih, bahasa sininya masih gelagapan di dalam membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan 2 kali lipat pahala orang yang sudah lancar. Nah, kalau ada semacam ini, mestinya kita akan bingung, mau milih yang sudah lancar atau belum. Yang lancar akan disejajarkan dengan para malaikat, yang belum lancar terbata-bata akan dilipat gandakan 2 kali. Yang dikandung maksud adalah
pahalanya akan dilipat gandakan 2 kali. Sedangkan derajatnya itu sesuai dengan kemampuan atau kemahiran di dalam kita membaca Al-Quran. Anak-anakku yang soleh, pada hadis yang kelima disebutkan An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalun utroja rihun thayyib batal muha thayyib wa masalul mu'min alladziina la yaqra'unal Qur'an kamasali tamrah la rihun laha wa ta'muha hullun. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalu raihan rihun thayyib wa ta'muha murun. Wa masalul munafiq alladzina la yaqra'ul Qur'an kamasali handalah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Muttafaqun alaih. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan perumpamaan orang yang mau membaca Al-Quran. Perumpamaan yang pertama, orang mukmin yang mau membaca Al-Quran, maka dia ibarat sebuah laimun. Dalam bahasa Arab itu buah yang paling enak, segar, harum baunya dan enak rasanya. Itu untuk orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an. Yang kedua, orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Qur'an, wa masalul mukmin la yaqra'ul Qur'an kama salut tamrah la rihun laha wa ta'muha hulun. Yaitu ibarat buah kurma. Dia tidak mempunyai aroma, tapi memang enak rasanya. Itu yang kedua untuk orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran. Ternyata anak-anakku yang soleh, ada juga orang munafik yang mau membaca Al-Quran. Wa masalul munafik alladziina yaqra'ul Quran. Kalau orang munafik aja mau membaca Al-Quran, apalagi kita orang yang beriman. Mudah-mudahan lebih dari itu kesungguhan kita di dalam membaca Al-Quran, yaitu diibaratkan dia adalah buah yang enak, yang harum baunya tapi tidak enak rasanya. Di sini disebutkan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga yang harum baunya tapi rasanya pahit. Hampir semua bunga boleh dikata harum baunya. Tapi kalau kita makan rasanya pahit. Dan yang keempat, perumpamaan yang keempat adalah orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran, maka dia diibaratkan sebagai buah handolah. Tidak ada aromanya dan juga pahit rasanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pertama, yaitu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hadis yang berikutnya disebutkan Wa'an Umar ibn Khattab radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihal kitab wa aqwam wa yada'u bihi akharin, rawahu Muslim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mengangkat derajat suatu kaum yaitu dengan Al-Quran, dan akan merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus pelajari Al-Quran madal hayat.
Pada hadis yang berikutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha disebutkan wan ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabiya sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnain rajulun tahullah Quran wa huwa yaktumu fi ana laili wa nahar wa rajulun atahullah mala wa huwa yunfiku anna al-laili wa anna an-nahar. Dari Umar bin Khattab berkata, tidak boleh seorang menginginkan apa yang dipunyai oleh orang lain kecuali dua macam. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah pengertian dan kepandaian membaca Al-Quran, maka dia boleh diirikan. Dan yang kedua adalah orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rezekinya itu adalah dibelanjakan di jalan Allah, disedekahkan di jalan Allah. Itu adalah karunia yang dimiliki oleh orang, dan kita boleh irinya terhadap kekayaan tersebut. Jadi ada dua yang boleh kita iri, selain itu tidak boleh, yaitu kepandaian membaca Al-Quran dan orang kaya yang senantiasa bersedekah. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan soleha, wejangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Pada hadis yang berikutnya disebutkan, wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u suratul kafi wa indahu farasun marbutu bisatanaini wa ta'asahu sahabahu faja'alat tadnu wa ja'ala warasahu yafiru minha. Falamma asbaha ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika faqala tilka sakinatahu tanazzalat lil Qur'an. Dari Abrara bin Azib berkata, ada seorang yang membaca Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi, sedang tidak jauh dari tempatnya ada kuda yang terkait dengan tali. Tiba-tiba orang yang membaca Al-Quran adalah diliputi cahaya, dan cahaya itu semakin mendekat. Sedangkan kuda itu ketakutan seakan-akan berlari karena saking takutnya. Pada suatu pagi, hal itu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, maka sabda dari baginda Rasulullah SAW, itulah ketenangan, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau membaca Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, pada hadis yang berikutnya disebutkan, wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a arfan min kitabillah falahu hasanah fasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau membaca Al-Qur'an maka dia telah melaksanakan suatu kebaikan,
Dan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kali kebaikan. Baginda Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf. Bal alif, akan tapi alif harfun, alif adalah satu huruf, walam harfun, dan lam satu huruf, mim harfun, dan mim juga satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Kalau kita hitung berarti kalau satu huruf 10 kebaikan, alif lam mim menjadi 30 kebaikan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hadis yang ke-10 disebutkan Wa ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi laisa fi jawfihi say'un minal Qur'an kal baitil harib. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang yang di dalamnya tidak ada Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, maka dia ibarat rumah yang kosong, rumah suwung. Di deleng medeni, dimasuki menakutkan. Jadi bagaimana kita supaya tidak lepas dari Al-Quran, supaya tetap membaca Al-Quran. Karena kalau melihat hadis ini adalah sangat menakutkan sekali. Orang yang tidak mau membaca Al-Quran ibarat rumah yang kosong. Hadis yang terakhir yang disebutkan dalam Riyadhus Shalihin disebutkan pada hadis yang terakhir, anak-anakku yang soleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan diperintahkan pada orang-orang yang ahli Al-Quran pada hari kiamat, dia diminta untuk terus membaca, karena dia akan menaiki tangga yang paling tinggi yaitu surga, sehingga dia diminta terus baca dan baca sampai akhir dari hafalan yang dibacanya. Itulah surga yang tertinggi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solehah, dengan kita memahami wejangan-wejangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan semakin mencintai Al-Quran, kita akan semakin ta'amul ma'al Quran, kita semakin memperbanyak bacaan dan hafalan Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa memberikan cerahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk belajar Al-Qur'an. Wa qurrabi fir warham bang khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.